Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kita akan melakukan ini ya, tutorial tentang cara untuk pengolahan data sekunder untuk asumsi klasik dan juga sekaligus hipotesis ya. Dan juga teman-teman yang kalau lihat video ini pastikan itu teman-teman sebelumnya sudah lihat video saya yang sebelumnya ya tentang uji Chow, uji LM, dan uji Houseman karena itu lanjutan dari video yang ini ya. Nah, itu ada di sini ya, saya lihatkan langsung uji Chow, uji LM ya. Uji Chow, LM, Anda Talaseta. Nah, LM. Nah, ini dia. Jadi teman-teman pastikan, sudah menonton video yang ini. Karena untuk data sekunder itu kan begitu ya, kita harus pilih metode dulu mau yang mana, baru kita lakukan uji asumsi klasik sekaligus hipotesis. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya datanya, yaitu CSR ini masih dengan data yang, Houseman LM ya. Jadi lanjut ya. Langsung saja di sini kita punya X1, S2, dan Y, sampelnya ke bawah ada sebanyak 93 sampel ya. Oke, langsung kita buka ini. Nah, bentuk, PLS itu kan kalau baru dibuka seperti ini ya, kita create a new file. Nah, ini start date-nya, perhatikan di sini ini dimulai dari ini ambil balance panel ya. Nah, 2020, terus, akhirnya di mana? 2022 ya, 2022. 2022. Oke. Terus number of section-nya di sini kan kan ada 93 sampel ya, 93 dibagi 3 ya, 93 bagi 3 ada sebanyak 31 sesi ya. Nah, 31 seksi. Nah, seperti ini. Paham ya? Ini kan 3 tahun 2020, 2021, 2022. Nah, sampelnya ada sebanyak 93, berarti 93 ini dibagi 3 dapat 31 perusahaan. Nah, begitulah cara untuk, eee, pengolahan data panel seperti ini ya. Oke, langsung. Nah, di sini langsung kita ke quick empty group ya, empty group. Nah, seperti ini langsung saja kita oh ya, kita perbesar dulu biar jelas ya. Kita ambil di sini yaitu ini dia, Ctrl Shift panah bawah, panah kanan, Ctrl C. Langsung kita paste di sini ya, kita paste di paste. Nah, terus seri satunya kita kasih saja X1, yes, S2, yes, terus Y. Nah, kita langsung ke asumsi klasiknya. Nah, kita ke quick estimate equation, kita ke Y, C, X1, X2. Nah, ini dia. Tanpa mengubah apa ya, mengubah apapun karena kita kemarin, menggunakan terpilihnya, model CEM ya. Jadi tidak kalau model CEM itu tidak ada yang dirubah ini satupun ya, oke. Kalau mau misalnya terpilihnya FEM ya, FEM berdasarkan uji Chow LM. Nah, kalau fix itu kan fix. Nah, ini FEM, kalau, rem ambil yang random. Nah, oke, langsung kita oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita ke apa dulu, kita ke view, kita ke residual histogram normality test. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, hasil dari ini, hasilnya ini dia, kita proses saja biar lebih jelas. Nah, nilai ini kita langsung interpretasikan ya, bisa dilihat di sini ke PDF-nya. Nah, kita ke atas. Untuk PDF-nya ini dia, sudah saya buatkan analisisnya ya, atau interpretasinya. Kita ke normalitas dulu. Nah, di sini bisa dilihat menurut, ini ya, menurut Ahmad Dedit, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi yang normal ya, atau tidak. Nah, oke, jadi teori ini dia ya, kita bisa Kakak baca sendiri ya teorinya. Nah, terus di sini berdasarkan uji di atas dihasilkan nilai probability sebesar 0,16. Jadi yang diambil itu, yang dilihat itu yang ini. Nah, lebih besar dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi berdistribusi dengan normal ya, bisa Kakak lihat. Oke, sekarang kita ke uji multikoliniaritas. Untuk uji multikoliniaritas kita ke quick
kita ke mana dia? Nah, kita ke seri grup statistik ya. Nah, kita ke korelasi ini. Nah, jadi untuk multikoliniaritas itu kita menggunakan korelasi ya, yaitu X1, X2 seperti ini saja. Oke. Ops, bentar. Oke. Delete ya. Nah, biarkan saja. Nah, di sini bisa dilihat ya, nilai korelasinya 0,24 ya. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya tidak mau hilang, di freeze saja ya, di freeze seperti ini. Nah, di sini sudah kita buatkan juga analisisnya. Ops, bentar. Kita yang PDF saja kita buka. Nah, di sini untuk uji multikoliniaritas ya, teorinya dibaca ya. Kriteria penilaiannya jika nilai di bawah 0,8 maka data terbebas dari multikoliniaritas ya. Nah, namun jika lebih dari 0,8 maka data terjangkit multikoliniaritas. Di sini bisa dilihat nilainya 0,24 sekian-sekian ya. Artinya bisa dilihat ya, menunjukkan kecil dari 0,8 artinya datanya tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, sekarang untuk uji heterokedastisitas ada dua. Ini dengan kita lihat dengan grafiknya dulu. Nah, ini dia bentuk grafik dari uji heterokedastisitas ya. Di sini saya menggunakan uji heterokedastisitas menggunakan Gletser ya. Nah, kita ke bawah. Untuk uji heterokedastisitas Gletser, kita ke sini dulu. Kita ke sini ya. Kita ambil di sini yaitu gen. Nah, enter equation yaitu ABS ya. ABS res. Nah, seperti itu sama dengan yaitu ABS di dalam kurung resit ya. Resit. Nah, jadi kita mau bikin variabel baru ya. Judulnya kita mau bikin variabel baru. Nah, ABS res sama dengan ya. Nah, ABS resit. Resit itu yang mana? Nilai ini yang diambil. Nah, oke. Jadi saya di sini menggunakan metode Gletser ya. Oke. Nah, ABS res-nya udah muncul, langsung kita ke quick lagi. Estimate equation kita ke ambil di sini yang ABS res ya. ABS res terus kita C. Nah, jadi yang maknanya yaitu ABS res ini kita regresikan ke X1 dan X2 untuk melihat uji heterogletser ya. Oke. Delete saja ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang perlu diperhatikan ini ya nilainya. Kita buka lagi PDF-nya. Nah, untuk uji heterogletser berdasarkan uji di atas dapat dilihat nilai sig yang diregresikan dengan ABS residual bernilai di atas 0,05 membuktikan bahwa variabel bebasnya tidak terjadi heterokedastisitas. Bisa diperhatikan nilai yang ini ya 0, nah ini dia. Kita geser ke sini biar kelihatan. Nah, ini dia interpretasinya. Oke. Lanjut kita ke oh ya, untuk ini residual ini kita ke residual. Nah, ini dia. Ambil yang di bawah ini ya. Nah, ini dia tabelnya. Kalau mau grafik yang seperti ini ya. Mana dia? Ini dia. Nah, kalau mau grafiknya yang di sini ya. Nah, nilai ini ya. Lanjut, kita ke sini lagi atau di view residual heterokedastisitas test. Residual. Nah, sama ya. Oke, lanjut. Kita ke sini lagi, kita ke autokorelasi lagi ya. Untuk uji autokorelasi, kita buka lagi PDF-nya. Nah, heterogletser juga sudah uji autokorelasi. Nah, di sini bisa Kakak baca teorinya ya. Syarat untuk uji autokorelasi itu jika nilai DU-nya kecil dari DW kecil dari 4 kurang DU. Artinya di sini yaitu nilai DU itu harus berada di antara DU dan 4 kurang DU ya. Sekarang kita lihat di sini. Kita ke sini lagi quick estimate equation YC X1 X2. Oke. Nah, regresi yang seperti pertama tadi ya. Nah, di sini nilai Durbin-Watson yang diperhatikan bisa Kakak lihat di sini nilainya. Nah, kita buka lagi PDF-nya. Nah, ini dia 2,01 berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,01 ya. Kita lihat tabel Durbin-Watsonnya apakah memang benar berada di antara DU dan 4 kurang DU.
Berarti kita lihat di tabel DW. Nah, ini dia tabel DW saya. Untuk tabel DW, karena di sini kita menggunakan K sama dengan 2, artinya 2 variabel bebas ya. Terus sampelnya ke bawah ada sebanyak 93. 93. Nah, ini dia 1,7066. Kita ambil lagi ini. Ambil lagi ini. Nah, 1,7. Kita gunakan kalkulator ya. Kalkulator. Kalkulatornya berarti 4 dikurang 1,7066. Nah, berarti dia harus berada di antara 1,70 dan 2,01. Nah, bisakah kalian nilainya berada di antara 1,70 dan 2,29. Nah, sedangkan di sini nilainya 2,01, artinya datanya tidak terjadi autokorelasi. Nah, bisa kakak lihat di sini. Nah, 2,01 interpretasinya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi. Lanjut. Kita ke koefisien determinasi lagi ya. Ini udah masuk hipotesisnya. Untuk koefisien determinasi ini kita tetap melihat dari tabelnya ini ya. Nah, ini dia. Nilai R square yang ini ya. Nilainya bisa dilihat baca teorinya ya. Dimasukkan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen ya, baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, lanjut ke bawah, berdasarkan tabel pengujian di atas dapat disimpulkan ya, dapat disimpulkan bahwa nilai R square sebesar 0,349662. Nah, nilai ini membuktikan bahwa ada pengaruh variabel S1 dan S2 sebesar 34,9% terhadap variabel Y. Nah, lanjut kita ke uji T. Nah, untuk uji T di sini kita perhatikan nilai yang ini lagi. Nah, ini ya. Untuk uji T itu yaitu T hitung harus lebih besar dari T tabel dan tingkat signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini dia kriterianya. Lanjut. Nah, berdasarkan tabel pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung X1 3,529793 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Terus X2-nya juga sebesar 4,944821 juga lebih kecil dari 0,05 signifikansinya. Artinya X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap Y ya. Nah, lanjut kita ke uji F ya. Untuk uji F juga kita lihat F statistik ini. Nilainya 24,1948. Teorinya bisa dibaca, ini dia. Nah, kriterianya jika nilai F hitung lebih besar dari tabel dan signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Di sini bisa kita lihat ya, ini dia nilai probability-nya. Artinya di sini uji F ada pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan atau secara bersama terhadap dependen atau terhadap Y. Lanjut. Nah, udah selesai semua ya untuk ujinya, dan jangan lupa untuk di-subscribe channelnya, di-share, di-like, dan diberikan komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.